Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saat ini kita datang beribadah sambil bersuka cita dan penuh kerinduan. Amin. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Oktober dan sudah berada di minggu keempat di bulan Oktober. Tentunya itu karena kasih dan karunia oleh Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Kita mau percaya meskipun kita berjauhan, saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa dan menundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas hari ini. Kami mau membawa hati kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya kami ada hingga saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sujud di dalam altarnya, kita angkat satu pujian ini, sujud di altarnya. Sama-sama katakan, bila hati terasa berat,
Benar Tuhan, sesuatu terjadi saat kita datang ke altar-Mu ya Bapa. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh indah Bapa, Engkau penuh kasih dan sayang. Angkat satu pujian ini, sungguh indah Kau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Dia tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Dia menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita mulai lagu ini dari awal. Katakan sungguh-sungguh, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Kami mau temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil nama-Mu Bapa. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh Kasih dan sayang. Dia tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber Berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Benar Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan.
bagi setiap orang yang membutuhkan Bapa. Kau menara ya Bapa, Kau kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Haleluya. Jamah setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Engkau menara kekuatan Ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, kuasa-Mu terlebih Dimuliakan, ditinggikan, kami menyembah nama-Mu, Yesus. Dimuliakan, Ini setiap kami Tuhan, haleluya. lihat isi hati kami Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan ya Bapa bagi semua orang yang membutuhkan Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita, kita mau menikmati pujian ini. Kita angkat satu pujian ini, seindahnya pelangi. Sambil bertepuk tangan.
bergoncang. Dia Tuhan yang setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Seindahnya pelangi, Seterang mentari, seterangnya mentari. Kau terindah. Namun Kau yang terindah, Hanya Dia yang bermegah. hanya Kau yang termegah. Dengan iman katakan, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. sama-sama serukan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. segenap hati, Segenap hatiku hanyalah untukmu. segenap hati, Segenap hatiku hanyalah untukmu. haleluya, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Kami membawa hati kami, Hatiku membawa hidupku. teringat
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, dia sangat baik, dia teramat baik. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kita mau angkat satu pujian ini, seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap Waktu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. hari depan Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, Bapa besar sungguh kasih-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, perlindungan-Mu nyata Tuhan. Tak sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk fokus mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan langsung saja saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayatnya 42. Mari kita bersama-sama memperhatikan Injil Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 42. Dan LAI memberikan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan saya akan membacakan untuk kita semua di ayat 40 sampai ayat 42. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang yang sakit kusta, tidak disebutkan namanya. Tetapi di dalam kisah ini bagaimana Yesus tergerak hatinya, tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang ini. Kita semua tahu bahwa penyakit kusta waktu itu adalah penyakit yang belum ada obatnya. Artinya sakit kusta yang membuat orang lain itu dikucilkan, atau orang yang kena penyakit kusta itu dikucilkan karena itu bisa menular. Bahkan juga penyakit kusta ini belum bisa diobati, sehingga seseorang ketika dia dinyatakan sakit kusta, ya, dia harus dikucilkan. Dia harus keluar dari rumahnya dan hidup, ya, dengan begitu menderita, ya. Sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan, ya, orang lain, kita membutuhkan untuk bisa berinteraksi, kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan teman. Tetapi orang kusta ini, kalau seseorang sudah dinyatakan sakit kusta, dia akan dikucilkan, dia akan diasingkan. Bahkan juga ada hukum-hukum yang mengatur mereka supaya mereka jangan berhadapan muka dengan orang yang tidak dinyatakan sakit kusta. Di sini sangat menderita Bapak Ibu jika seseorang mengalami sakit kusta. Dan di sini dikisahkan bahwa orang ini datang kepada Yesus, ya, dan sambil berlutut ia di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tetapi luar biasanya di ayat 41 kita bisa melihat di situ, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan dari orang ini. Sehingga ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan tema menyentuh hati Allah. Menyentuh hati Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, kita bisa melihat di sini tadi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu apa yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang sakit kusta ini. Ya, banyak orang ketika dia meminta dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya, seolah-olah dia langsung menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar dan tidak menjawab doanya. Ya, padahal semuanya itu tidak benar. Ya, kita semua tahu bahwa jawaban daripada Allah itu bisa iya, bisa tidak, dan juga bisa tunggu. Kita aja manusia yang kurang bersabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Ya, jadi kita harus memahami bahwa jawaban daripada Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, ataupun bisa tunggu. Tetapi kita harus bisa melihat juga bahwa Allah itu tidak bisa diatur. Allah itu tidak bisa diperintahkan melalui doa-doa kita, seolah-olah kita mau mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita doakan. Ya, Allah memiliki kehendaknya sendiri, ya. Namun yang bisa kita lakukan yaitu menyentuh hatinya, ya. Kita menyentuh hati Allah supaya Allah itu tergerak hatinya untuk mendengarkan, untuk menjawab setiap doa-doa kita. Ini yang harusnya kita lakukan,
ya, bukan seperti mau mengatur Tuhan, memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah menyentuh hati Allah. Untuk itu hari ini saya memberikan tema bagi kita yaitu menyentuh hati Allah. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya begitu juga dengan kehidupan dalam berkeluarga, ya. Seorang anak meminta kepada orang tuanya, terkadang orang tuanya kan tidak menjawab, ya, atau tidak menggubris, ya, atau tidak memberikan kepastian, entah karena kesulitan ekonomi, entah karena kesulitan atau dengan alasan yang lain, ya. Namun banyak cara yang dilakukan oleh seorang anak untuk meyakinkan orang tuanya atau untuk memperjuangkan supaya orang tuanya itu tergerak hatinya untuk menjawab apa yang diminta oleh anak itu, ya. Banyak sekali yang dilakukan atau diperjuangkan oleh seorang anak, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Harusnya kita memperjuangkan atau melakukan sesuatu supaya Allah juga tergerak untuk menjawab setiap doa-doa kita, ya. Seperti di sini saya memberikan beberapa contoh bagaimana seorang anak itu memperjuangkan, ya, atau meyakinkan orang tuanya, ya, supaya orang tuanya bisa menjawab, ya, atau bisa minimal, ya, bisa memperjuangkan apa yang sedang dimintanya, ya. Banyak anak-anak yang meyakinkan orang tuanya, ya, memperjuangkan orang tuanya supaya tergerak, supaya belas kasihannya turun, ya, dan juga menjawab apa yang kita inginkan atau mungkin apa yang kita harapkan. Anak-anak dengan memberikan prestasi yang baik, entah itu melalui memenangkan perlombaan, ya, atau mungkin dengan juara di kelas, memberikan ranking yang bagus, nilai-nilai yang bagus, ya kan, supaya orang tuanya bangga dengan melihat nilainya yang bagus, sehingga ketika dia meminta orang tuanya bisa menjawab. Ya, sekalipun kesulitan ekonomi, orang tua biasanya memperjuangkan ketika orang tuanya sudah bangga melihat anaknya. Dan kalau saya bisa mengingat, ya, bagaimana dulu saya juga pernah mendengar atau pernah melihat bagaimana kakak saya waktu itu masih SMP dan saya masih SD. Waktu itu kakak saya memperjuangkan atau mengusahakan meyakinkan orang tua yang waktu itu memang dalam keadaan sulit ekonomi, ya. Tetapi bagaimana dia meyakinkan orang tua kami supaya membelikan radio, ya. Waktu itu radio termasuk mahal, ya. Jadi orang tua juga kadang-kadang mikir berkali-kali untuk membeli hal-hal seperti itu. Tapi kakak saya berjuang, ya, memberikan belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia mencapai apa yang bisa diperjuangkan di hadapan orang tua kami, ya. Dia mendapatkan ranking, dia mendapatkan juara, dan dia datang ke orang tua kami, ya, dan memberikan bukti, ya, bahwa dia bisa membanggakan orang tua. Dan apa yang terjadi, ya, orang tua kami memperjuangkan apa yang dimintanya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, ya, harusnya kita juga memberikan prestasi yang baik dalam kehidupan kita supaya Allah juga bisa mendengar, bisa memperhatikan dan memperjuangkan apa yang kita minta. Dan selanjutnya juga selain dengan prestasi, seorang anak juga bisa meyakinkan orang tuanya dengan apa? Dengan mengikuti dan menuruti apa yang dia minta oleh orang tuanya atau yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkan A, memerintahkan B, memerintahkan C, kita langsung sigap, kita langsung antusias, kita langsung semangat dengan sukacita kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ketika orang tua memberikan tugas, ya, kita langsung kerjakan dengan rapi, dengan baik, supaya orang tua juga melihat bahwa kita ini bisa mengikuti, menuruti apa keinginannya, begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini bisa dilakukan oleh seorang anak yang biasa dilakukan oleh anak supaya ketika dia meminta orang tuanya bisa tergerak atau memperjuangkan apa yang dimintanya. Dan yang terakhir yaitu anak juga bisa meyakinkan orang tuanya, ya, dengan sikap, dengan tutur kata, dengan perilakunya yang dia jaga, ya, minimal istilah kehidupannya atau tutur katanya, sikapnya, ya, perilakunya itu tidak membuat orang tuanya malu, ya, atau tidak membuat orang tuanya itu kecewa, begitu. Jadi begitu juga seorang anak itu memperjuangkan meyakinkan orang tuanya, ya, ketika dia meminta adalah meminta sesuatu yang baik, ya, dan orang tuanya bisa memperjuangkannya, yaitu dengan kehidupannya yang dia jaga supaya nama baik orang tua pun dijaganya. Tetapi bagaimana kalau seorang anak, ya, prestasinya tidak baik, ya kan, ketika diperintah tidak mau, ya kan, atau disuruh tidak mau, bahkan juga kehidupannya juga mempermalukan, bahkan menjadi aib bagi keluarga. Ya, bagaimana orang tua mau menjawab, ya, ketika dia memohon, meminta, ya, sekalipun itu seorang anak, tetapi orang tua juga kadang-kadang tidak bisa tergerak hatinya.
Karena apa? Sudah terlanjur malu. Ya, sekalipun memang secara manusia namanya orang tua tetap akan ada belas kasihan. Tetapi yang di sini yang saya mau katakan, saya mau tegaskan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita bisa memperjuangkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan, apa yang kita mohon di hadapan Tuhan, yaitu dengan tadi kita juga bisa memperjuangkan seperti apa yang diperjuangkan seorang anak pada umumnya untuk memperjuangkan apa yang diminta atau diharapkan daripada orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang mungkin saat ini sedang meminta, sedang memohon kepada Allah, ya, melalui doa-doa kita, entah kita memohon berdoa akan kesulitan ekonomi, mungkin akan kesulitan pekerjaan dan usaha kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, ya kan, dengan kesehatan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk masa depan kita, ya. Mari hari ini kita mau belajar menyentuh hati Allah supaya Allah tergerak hatinya dengan belas kasihan menjawab apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepadanya. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menyentuh hati Allah agar Allah tergerak hatinya menjawab doa-doa kita. Kita bisa lihat di ayat yang ke-40 tadi di situ. Sekali lagi kita akan baca kebenaran firman Tuhan di ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Yesus. Ini sudah pasti. Kita meminta, kita tidak perlu pakai orang lain, ya, untuk kita perintah, kita suruh untuk meminta kepada orang tua kita. Kita sendiri yang langsung. Kenapa kita mau meminta kepada orang tua kita? Karena kita tahu bahwa kita anaknya dan dia adalah orang tua kita. Kita sadar juga, kita tahu juga bahwa orang tua itu punya tanggung jawab bagaimana orang tua mengayomi, melindungi, bahkan juga menjawablah istilah kebutuhan daripada seorang anak. Begitu juga dengan Allah. Kita harus datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus datang kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapannya, dengan hati yang baik, dengan tadi tutur kata, sikap, perbuatan yang baik, dengan kita menunjukkan bahwa kita sudah memiliki prestasi, dengan memiliki kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, dengan mengikuti apa yang diperintahkan. Ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita ikuti semuanya dan kita berhak untuk datang kepada Allah karena Dia adalah Bapa kita yang menjawab setiap pergumulan doa kita. Kita bisa melihat di sini datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan motivasi, datang dengan kebutuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yaitu kebutuhan yang kita sadar bahwa kita secara manusia kita tidak bisa menjawab untuk diri kita sendiri. Ya, seperti tadi saya katakan seorang anak mungkin belum punya pendapatan, belum punya hasil, belum punya uang untuk membeli sesuatu, ya, yang dia harapkan untuk memperjuangkan atau bisa merealisasikan apa yang diminta, apa yang didoakan adalah orang tuanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Banyak hal dalam kehidupan kita ini yang mungkin tidak bisa kita jawab dengan perjuangan kita sendiri. Banyak hal yang dalam kehidupan kita ini yang mustahil kita lakukan secara pribadi atau secara manusia. Tetapi di hadapan Allah itu tidak ada yang mustahil. Begitu juga orang yang sakit kusta ini. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Karena dia tahu Yesus bisa menyembuhkannya. Dia gak pergi datang ke imam-imam. Dia gak datang ke orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya terbatas. Imam-imam semuanya terbatas. Tetapi Yesus tanpa batas bisa menjawab setiap pergumulannya. Untuk itu di sini dikatakan dia datang sekalipun, ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan mungkin, ya, karena ada hukum yang mengatur bagaimana mereka orang-orang sakit kusta itu tidak boleh menghadap orang-orang. Tetapi di sini dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus itu adalah Allah. Dia tahu Yesus adalah orang baik. Dia tahu Yesus bisa menjawab setiap pergumulannya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong. Ya, orang tua kita terbatas untuk menjawab setiap pergumulan kita. Ya, keuangan kita, fasilitas yang kita miliki, investasi yang kita miliki, pekerjaan, usaha kita semuanya terbatas untuk menjawab semua apa yang kita harapkan atau yang kita mohon di hadapan Tuhan. Ya, termasuk sakit penyakit, ya, sebanyak apapun uang kita itu tidak bisa menjawab pergumulan kita mengenai sakit penyakit kita. Kita bisa melihat wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun.
Bagaimana begitu kayanya dia. Dia datang kepada berbagai tabib, tapi hasilnya tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa menjawab pergumulannya selain daripada Yesus Kristus. Begitu juga dengan orang sakit kusta ini. Ya, dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus adalah pribadi yang tepat. Dan kita juga sebagai umat Tuhan, mari kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus, Allah Tuhan kita, yaitu Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Dan di situ dikatakan selain dia datang kepada Yesus, dikatakan dan sambil berlutut di hadapannya, sambil berlutut. Ya, ini menunjukkan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia menandakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia menandakan bahwa dia datang dengan penuh keberserahan di hadapan Tuhan. Dengan kesungguh-sungguhan di hadapan Tuhan dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Ya, lutut ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jika lutut sudah rusak atau goyah, kita terbatas melakukan sesuatu. Dan ini juga dengan orang ini atau orang sakit kusta ini dengan berlutut dia menandakan atau memposisikan bahwa dia tidak berdaya di hadapan Yesus. Ya, dia tidak berdaya menghadapi sakit penyakit yang dialaminya. Dan dia memohon kepada Yesus Kristus supaya Yesus Kristus bisa menyembuhkannya. Dan kita bisa lihat di situ selain dia berlutut merendahkan diri di hadapan Yesus, penuh dengan keberserahan, ya, penuh dengan keterbatasan hidupnya, dia menyatakan di hadapan Yesus supaya Yesus menolongnya. Dikatakan di situ ia memohon bantuannya, ya, memohon, meminta atau menaikkan permohonan di hadapan Yesus. Dan begitu juga dengan kehidupan kita yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan ekonomi, saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masa depan. Mari kita memohon di hadapan Yesus. Ya, memohon di hadapan Yesus supaya Yesus boleh tergerak hatinya untuk menjawab setiap pergumulan kita. Dan di situ dikatakan oleh orang sakit kusta ini kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini bukan suatu kalimat keraguan-raguan. Ya, ini bukan kalimat suatu keraguan-raguan, artinya seolah-olah orang sakit kusta ini ragu bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Bukan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalimat di sini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berlutut di hadapan Yesus, ketika kita memohon kepada Yesus, yang harus kita perhatikan adalah dari semuanya itu, yang terpenting adalah bahwa kita sadar bahwa kita tidak dapat mengatur dan memaksa Allah. Ya, kita harus sadar sepenuhnya ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berlutut di hadapan Yesus dan ketika kita mohon di hadapannya, kita sadar bahwa kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengatur Yesus untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kita harus sadar diri bahwa kita ini manusia, tidak bisa mengatur Allah. Ya, di sini kesadaran daripada orang sakit kusta ini bahwa dia tidak bisa mengatur Yesus. Ya, Yesus punya kehendaknya sendiri. Ya, Yesus punya free will-nya sendiri untuk menjawab ataupun tidak. Tetapi di sini menandakan bahwa dia sadar bahwa yang dihadapinya itu adalah Allah yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa dikendalikan oleh keinginan manusia. Ya, namun yang perlu kita perhatikan juga, kita bisa lihat di sini orang kusta ini sekalipun dia sadar bahwa dia tidak bisa memaksa, tidak bisa mengatur Yesus, tetapi di sini kita bisa lihat dia tetap percaya bahwa Yesus bisa menjawab setiap pergumulannya. Katanya di situ, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Disinilah titik imannya, ya, bahwa dia percaya bahwa Yesus sanggup menjawab setiap pergumulan hidupnya, termasuk terhadap sakit kusta yang saat itu dialaminya. Ya, dan yang terpenting lagi, selain kita sadar dan kita percaya kepada Yesus Kristus ketika kita memohon kepadanya, ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Artinya jangan percaya setengah-setengah saja. Ya, jangan hanya percaya separuh-separuh saja. Tetapi di sini saya tegaskan, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan juga kita percaya kepada Allah bahwa Allah bisa menjawab sesuatu yang mustahil kita lakukan. Ya, bahkan juga kita pikir mustahil, ya, bisa terjadi. Tetapi kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia.
Ya, dan di sini kita bisa melihat ya, orang kusta ini juga mungkin ya dalam dirinya mungkin dia dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus, dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Yesus, dengan sungguh-sungguh dia berlutut di hadapan Yesus dan dia percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, termasuk mengobati sakit kusta yang dialaminya. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau saya memberikan satu contoh di dalam perjanjian lama mengenai Hizkia, ya kita bisa melihat di dalam Yesaya 38, ya coba kita memperhatikan di dalam Yesaya 38 kisah mengenai Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, kita bisa melihat di Yesaya 38 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita bisa melihat di sini luar biasanya Allah ya menjawab doa daripada Hizkia, ya sekalipun mungkin waktu itu sesuatu yang mustahil bisa Hizkia dapatkan di hadapan Allah. Kita bisa melihat Yesaya 38 ayat 1 sampai ayatnya ke-6, ya kita baca sampai ayat 6 saja. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Begitu luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih, di sini kata Hizkia sakit, ya jatuh sakit dan hampir mati, dan Allah sudah memberikan perintah kepada Yesaya supaya menyampaikan kepada Hizkia, menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, karena Hizkia akan meninggal, ya akan mati karena sakitnya. Tetapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ya, Hizkia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia menyampaikan seluruh keinginannya di hadapan Tuhan. Ya, secara manusia Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, ketika kita secara manusia saja ya sudah diponis ya oleh dokter bahwa kita akan meninggal berapa hari lagi atau berapa minggu lagi, ya secara manusia kita kan ingin untuk minimal ditambahkan waktunya, diberikan kesempatan lagi ya kan, untuk bisa menikmati bersama dengan keluarga, menikmati hal-hal yang lain. Dan begitu juga Hizkia, ya ketika ada firman Tuhan datang kepadanya, ya pesan yaitu supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, sangat sedih hatinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia di ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan kita bisa melihat juga seperti tadi saya katakan, bagaimana seorang anak memperjuangkan apa yang diminta, apa yang didoakan ya, atau yang dimohonkan kepada orang tuanya. Bagaimana anak ini pasti akan memperjuangkan hidupnya dengan memberikan prestasi yang baik, dengan mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, bahkan juga menjaga hidupnya ya supaya tetap benar di hadapan orang tuanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Hizkia kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Kita bisa melihat Allah menjawab doanya Hizkia. Allah memberikan kesempatan kepada Hizkia, dikatakan 15 tahun lagi Hizkia
masih bisa hidup di hadapan Allah. Dan begitu juga kita kembali lagi kepada Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 42. Kita bisa melihat di sini orang sakit kusta tadi, ya. Dia mengalami sakit kusta dan Tuhan memberikan kesempatan untuk dia bisa sembuh, untuk dia diberikan kesempatan untuk kembali ke orang tuanya atau kepada keluarganya supaya dia bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dan di sini kita bisa melihat di ayat 41 apa yang terjadi. Ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengelurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya Allah mau. Yesus mau menjawab setiap doa-doa kita. Ya, ini. Jadi tadi saya katakan di awal, di pendahuluan, banyak orang mengatakan atau menyimpulkan seolah-olah Allah tidak mendengar dan tidak menjawab doanya. Tidak benar itu Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat di kebenaran firman Tuhan ini. Aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus mau menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan Allah bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa lihat tadi ya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak bisa diatur oleh permohonan ataupun dengan doa-doa kita. Kita harus datang, berlutut dan memohon dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak jemaat Tuhan di gereja GPI Fata Cibinong, di dalam segala pergumulan, di dalam segala persoalan yang kita hadapi. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, percayalah dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Allah sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Allah sanggup memulihkan keadaan pekerjaan dan juga bisnis kita. Bahkan terlebih-lebih Allah bisa memulihkan keadaan bangsa dan negara kita ini. Yang penting yang kita bisa lakukan adalah kita tetap datang kepada Allah. Kita tetap berlutut di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapannya. Dan kita terus menaikkan permohonan kita di hadapannya. Jangan berhenti, kita tetap bersabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Sekalipun ya, jawaban daripada Tuhan bisa iya, bisa tidak, ataupun tunggu. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu kita tetap percaya kepada Dia, ya, percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita, bahkan juga apa yang dialami oleh orang sakit kusta ini juga kita bisa alami seperti dikatakan di ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saya berdoa bagi kita semua yang saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus membenahi hidup kita. Kita terus membenahi ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita terus membenahi iman kita di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan kepada Allah, Allah menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu mari saya mengajak jemaat Tuhan di gereja GPI Fata Cibinong. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, tetap percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Buatlah Allah tergerak hatinya untuk menjawab setiap pergumulan doa kita. Kita buat Allah tersentuh hatinya dengan kehidupan kita. Kita buat Allah tersentuh hatinya dengan kehidupan kita yang senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu yang terkasih saat ini, saya percaya bahwa Allah mendengar dan bahwa Allah akan menjawab setiap doa-doa kita. Untuk itu tetaplah bersabar, tetaplah percaya di hadapan Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, biarlah kita semua bisa menyentuh hati Allah. Dan apa yang kita minta di hadapannya, Dia jawab sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan dan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengarkan ya Tuhan. Biarlah ketika kami menaikkan
doa-doa kami. Ketika kami menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau hati-Mu boleh tersentuh ya Tuhan dengan setiap kehidupan yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan setiap hari, iman yang kami miliki, bahkan juga kehidupan yang kami jalani saat ini, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, Engkau akan tersentuh hati-Mu ya Tuhan untuk menjawab setiap apa yang kami doakan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami mohonkan di hadapan Engkau, biarlah semuanya itu benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menilik setiap hati kami, memperhatikan setiap hati kami, dan juga memperhatikan setiap permohonan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang kami saat ini rindukan. Mungkin saat ini kami merindukan pemulihan ekonomi. Mungkin saat ini kami merindukan pemulihan akan kesehatan kami. Kami merindukan ya Tuhan akan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap pergumulan kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau juga menghendaki bahwa pemulihan bagi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Bagi keluarga kami, bahkan juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami merindukan juga dan kami percaya bahwa Engkau juga ya Tuhan merindukan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI FT Cibinong ya Tuhan, dalam segala pergumulan persoalan yang dihadapi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun mereka ya Tuhan, untuk tetap ya Tuhan mengikuti perintah Engkau ya Tuhan, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus ya Tuhan boleh bersabar menantikan jawaban-jawaban daripada Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh terus percaya kepada Engkau ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam setiap permohonan mereka, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan yang akan menjawab setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menjawab ya Tuhan setiap pergumulan keluarga demi keluarga, dalam pekerjaan, ekonomi, kesehatan, bahkan juga masa depan umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja ini ya Tuhan, di dalam segala pelayanan yang kami lakukan, di dalam segala pekerjaan yang kami lakukan di gereja ini, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan kemampuan bagi setiap kami, memberikan karunia lebih-lebih ya Tuhan bagi setiap kami, supaya apa yang kami lakukan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, dan terlebih-lebih semuanya boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa. Terus kami berdoa untuk gereja GPI ya Tuhan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah Tuhan terus menjawab setiap pergumulan persoalan mereka ya Tuhan. Terlebih-lebih kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami bergumul untuk kesehatannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terus memberikan kesehatan yang luar biasa bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu boleh menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anaknya, menantunya, bahkan juga untuk cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini dengan berkat-berkat daripada-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami ya Tuhan. Untuk negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Kami berdoa dari presiden, wakil presiden, sampai jajarannya, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Biarlah Tuhan mereka ada takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Bahkan juga mereka boleh melaksanakan tugas mereka ya Tuhan dengan baik. Dan semuanya itu membawa kesejahteraan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saat ini keadaan yang kami alami di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan segera Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan bangsa kami ini, negara kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami, inilah doa syafaat kami. Kami percaya sekali lagi ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau akan menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami ini. Kami nantikan jawaban Engkau ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan melawat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian terakhir kita, menyenangkan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah menyembah, memuji Tuhan, bahkan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.